Halo semuanya, kembali lagi di channel Mimin ini ya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Oke teman-teman, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang lagi kalian tungguin, mungkin ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, jadi ini dia ceritanya. Bab 15. Flashback. Setelah Alex memanggil dokter dan pergi, Lolita hanya berdiam diri di kamar, La berbaring miring menghadap kanan. Pikirannya menerawang jauh. La memikirkan Dennis dan rencananya. Setelah dipikir rencana kaburnya selalu gagal, pikiran buntu, La tidak tahu harus apa lagi sekarang. Sampai saat ini La tidak tahu kabar Dennis, hanya pria itu satu-satunya hadapannya. Tapi mengingat keberadaannya sekarang, ia ragu Dennis akan menemukannya. Suara pintu terbuka terdengar. Lolita semakin beringsut kesal. Pasti itu wanita yang ingin mengirim makanan untuknya. Makan siang, kata wanita itu. Kan benar. Bawa saja. Aku tidak mau, jawab Lolita masih tidak mau berbalik. Tapi aku diperintahkan untuk memaksamu makan. Lolita kesal. Susah sekali wanita itu diberitahu, aku tidak mau. Bawa saja, bentak Lolita keras. Tapi masih dalam posisi sama. Tidak mau berbalik. Kau harus makan. Wanita itu tidak mau pergi. Akhirnya Lolita berbalik dengan marah, pergi. Aku tidak mau MAKAW. Ucapan Lolita tiba-tiba berhenti setelah melihat orang yang sangat dikenalnya berada di hadapannya. Ingatan Lolita kembali lagi ke malam itu di klub. Saat itulah hendak menghampiri seseorang yang sangat mencurigakan. Dari perawakannya jelas ia mengenali wanita itu tapi belum sempat ia melakukannya. Pria Bajgan lebih dulu berselisih dengannya. Sarah. Lolita tidak percaya, wanita yang ada di hadapannya saat ini adalah Sarah. Seniornya itu kan. Lolita, Sarah tidak bisa berkata lagi. Sarah juga tampak terkejut sama sepertinya. Buru-buru Lolita tarik tangan Sarah ke tepi kasur agar ia bisa leluasa menanyainya. Mengawasi pintu, Lolita tenang pintunya masih tertutup. Bagaimana? Tanya Sarah. Lolita menggeleng, gagal, ucapnya lemah. Malam itu Lolita mendadak gelisah, dia mondar-mandir tidak jelas di balkon. Alex akan menanyakannya tentang rekaman itu lagi, tapi ia tidak tahu harus apa. Suara langkah kaki mendekat, Lolita langsung bersembunyi di balik gordeng putih panjang. Dia bisa melihat Alex yang sedang menelpon membelakanginya. Malam ini aku tidak bisa, aku akan pergi ke suatu tempat. Tenang saja, semua itu akan beres, tinggal tunggu waktunya saja, Lia. Lolita menyeringit, tinggal tunggu waktu saya. Apa yang coba Alex katakan? John datang dari arah berlawanan. Alex menyuruhnya tunggu lewat tangannya yang mengudara. Setelah menyampaikan salam perpisahan, Alex menutup panggilannya. Siapkan mobil, aku akan pergi, perintah Alex. Apakah ada masalah bos? Tanya John. Tidak, aku hanya ingin menenangkan Dirk di rumah. Kau tidak perlu ikut, ucap Alex sambil berlalu. Alex punya rumah. Lolita baru tahu, tak kira rumah bordil ini adalah rumahnya. Sampai Alex dan John tidak terlihat lagi, Lolita masih memikirkan semuanya. Tentang Alex yang berbicara tinggal tunggu waktunya. Lolita mengira rencana itu hal yang besar hingga Alex teliti menyusun rencananya seperti itu. Rumah, La juga curiga Alex menyimpan sesuatu di rumah itu. Sebuah teka-teki baru muncul seolah meminta Lolita untuk segera menyelesaikannya. Paginya Lolita merasakan sebuah air besar menyiram seluruh wajahnya. Lolita langsung terbangun dari ranjang dan mengumpat. La melihat seorang wanita di sana. Tidak salah lagi, wanita itu adalah membawa bukti video tentang penyeludupan narkoba itu. Ketua mafia itu menyanderanya setelah Dennis berhasil kabur. Entah apa niat Alex melakukan hal itu, yang jelas Lolita tahu Alex akan membunuhnya jika mendapatkan video itu. Bos mafia itu, Sarah mengumpat. Kita harus kabur dari sini, kata Lolita selanjutnya. Gue enggak bisa. Gue masih punya misi agar mafia itu masuk penjara. Di sini,
Lebih mudah mengorek informasi daripada berjauhan, jelas Sarah. Benar juga. Kenapa Lolita tidak kepikiran dari tadi? Senyum mengembang dari bibirnya. Gue punya rencana. Lolita menyuruh Sarah mendekat dan membisikkan sesuatu pada wanita itu. Seperti yang kalian tahu, rencana Lolita adalah mengecoh Alex. Pertama menyuruh Sarah membuat kekacauan di dapur, kedua ia yang menghilang dan Alex yang panik karena lah mengirim alamat kantor polisi padanya. Kenapa mencariku? Aku di sini tidak kemana-mana, kata Lolita mengejek, lah puas ketika melihat Alex menahan amarahnya seperti itu. Kemarin-kemarin pria itu terus mengancamnya dan menjebaknya, sekarang gantian ia yang bermain api pada pria itu. Bagaimanapun mereka impas sekarang. Tiba-tiba setelah Lolita mengatakan itu, Alex menarik tangannya secara paksa, lah tersenyum senang, sesuai dugaannya. Dibawa ke kamar, Alex langsung menutup pintu. Mata pria itu menatap tajam padanya setelah pria itu menyudutkan tubuhnya ke arah tembok. Permainan apa yang sedang kau lakukan? Suara serak Alex yang penuh penekanan itu terdengar di dekat wajah Lolita. Lolita tertawa kecil. Tenang bos kriminal, aku tidak akan macam-macam, ujar Lolita jenaka. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, jelas sekali Alex sedang marah dan tidak mau bercanda. Baiklah, aku jelaskan. Lolita berusaha melepaskan diri dari Alex dan melanjutkan, video itu masih ada padaku. Lolita mendekati jendela dan berdiri membelakangi benda kaca itu. Aku menyimpan video itu sendiri di emailku, bukan email pacarku. Dia hanya sebagai tameng agar aku bisa hidup, dan pintarnya kau percaya, tawa Lolita mengejek. Maumu apa? Tanya Alex to the point. Pria itu mendekati Lolita dan mencengkram pergelangan tangannya kuat. Bebaskan aku, akhirnya Lolita menjawab. Tidak akan mudah. Jika aku mau, sekarang juga aku bisa mengancammu atau menyiksamu agar kau menyerahkan bukti itu padaku. Kali ini Alex yang meremehkan. Kau pikir begitu? Tanya Lolita, penuh teka-teki. Bagaimana kalau bukti itu sudah berada di tangan polisi? Mata Alex langsung berubah. Ada kekhawatiran di sana, tapi pria itu langsung menutupi dengan mendorong Lolita hingga ke tepi jendela yang sudah terbuka. Kau pikir aku percaya? Alex menahan tubuh Lolita di pembatas jendela, sedikit saja gerakan dapat dipastikan Lolita terjatuh ke bawah. Jangan coba mengancamku, ucap Alex lagi. Aku tidak mengancammu. Flashdisk itu saat ini sedang dikirim ke kantor polisi, balas Lolita di wajah Alex. Penawarannya hanya satu, bebaskan aku atau flashdisk itu sampai ke tangan polisi. Sepakat Lolita. Tidak ada jawaban. Mereka terus di posisi sama. Alex mencondongkan tubuhnya ke jendela dan ia yang menegang tangan besar pria itu. Malam itu begitu menegangkan. Lolita terus menunggu tapi Alex tak kunjung jawab. Baiklah, jatuhkan aku kalau begitu. Sama saja, jika kau tidak setuju tidak ada untungnya bagiku. Aku akan tetap mati dan video itu sampai ke tangan polisi. Kita sama-sama dirugikan, tapi tidak masalah. Setidaknya aku tidak menderita sepertimu di penjara, ujar Lolita menakuti. Jatuhkan aku dan semuanya berakhir. Mata Lolita terpejam, lah sudah pasrah melepaskan tangannya di pegangan Alex. Siapa sangka Alex malah mendorongnya. Bertepatan dengan itu Lolita langsung segera mencengkram baju pria itu agar tidak terjatuh. Jantungnya berdetak cepat, nafasnya terengah-engah. Lah kira Alex tidak akan berani melakukan itu setelah ancamannya tadi. Katamu kau ingin mati, Alex berucap dingin. Lolita tidak bisa menjawab. Tadi itu hanya ancaman, siapa sangka jadinya bakal seperti ini. Mana mungkin ia mau mati konyol seperti itu. Sungguh tidak etnis. Baiklah kita buat penawaran. Mata Lolita langsung menatap pria itu. Alex langsung menarik tubuh Lolita agar berjauhan dengan jendela. Tapi dengan satu syarat, kau tidak bisa kabur dariku, ucap Alex selanjutnya. Tidak bisa. Aku ingin bebas dan semuanya selesai. Aku janji tidak akan membocorkan rahasiamu, kalau perlu kau bisa menyimpan video itu tapi jangan ganggu aku lagi. Siapa yang menjamin jika kau tidak melakukannya lagi? Mengingat kau adalah reporter,
Kau bisa melakukan apa saja untuk memuaskan hasrat penasarannya padaku. Sial, Lolita ketahuan. Apa begitu jelas di wajahnya ia sedang menyimpan sesuatu. Baiklah, aku tetap di sisimu. Tapi jangan kurung aku dan bebas akan aku melakukan apapun. Aku janji setelah itu aku tidak akan kabur, janji Lolita. Alex terdiam lama. Lolita jadi kesal. Sekarang atau tidak sama sekali, peringat Lolita. Baiklah, tapi jika kau melarikan diri, aku pastikan saat itu juga kau langsung segera, tidak akan selamat dariku, ancamnya. Deal. Lolita mengeluarkan tangan dan disambut Alex. Rencananya berhasil. Ini yang Lolita mau dari tadi. Mengulur Alex dan menjadikan dirinya masuk ke kehidupan pria itu agar semuanya terbongkar. Siap-siap kau Alex. Aku akan gali kuburanmu sendiri.